warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardalan Ma'ruf. Saya dari Universitas Dian Nusantara, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang program convert angka desimal ke dalam bentuk biner, oktal, dan heksa. Pertama, kita coba jalankan programnya terlebih dahulu. Saya di sini menyimpan file wasalan.py. Jadi ini program yang sudah saya buat untuk convert angka desimal. File ini saya simpan di Udinus tugas X. Kita coba kembali ke C dulu. Oke, bentar. Buka CMD-nya dulu. Kita ke lalu CD untuk sing directory Udinus. CD tugas. Lalu jalankan file wasalan ini. Caranya sekarang kita coba ingin mengkonvert angka desimal berapa. Di sini saya ambil contoh dari contoh tugasnya, yaitu 2748. Kita coba masukkan 2748. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi 2748 untuk biner 2748 di div 2 sisa berapa, modulus berapa, oktal di div 8 modul berapa, dan seterusnya. Coba sekarang kita ke programnya. Yang pertama di sini saya menggunakan library tablet. Fungsinya untuk membuat sebuah tabel. Lalu saya mengimport library OSSJS ini bawaan dan itertools. Oke, lanjut. Di sini saya menggunakan fungsi dari library OSSJS, yaitu CLS dan color 3. CLS itu fungsinya untuk clear screen, fungsinya untuk menghapus layar, membersihkan layar setelah program dijalankan. Color 3 untuk merubah warna setelah program dijalankan. Jadi tadi misalkan warnanya kan saya ganti ke hijau misalnya ya. Terus ini masih ada banyak data. Kemudian kita jalankan programnya tadi. Nah, layar dibersihkan lalu warnanya diubah. Seperti itu. Kemudian saya print kalimat program sederhana untuk konversi bilangan desimal, biner, oktal, dan heksa. Seperti ini. Terus saya membuat inputan, masukkan bilang untuk dikonversi. Kemudian print n, atau saya membuat satu enter di bawah nanti. Nah, di sini saya ada function convert data. Function convert data ini fungsinya untuk convert nanti. Di sini saya mengirimkan dua buah parameter, yaitu angka desimal tadi yang kita inputkan dan basisnya. Jadi biner itu basisnya 2, oktal basisnya 8, heksa basisnya 16. Kita lemparkan ini ke function convert data. Nah, di sini kita menerima data tersebut, yaitu angka desimal dan basisnya. Di sini saya menambahkan parameter if hexa, is true, dan final result. Kemudian saya membuat data array kosong. Kemudian ada while is true. Nanti ini saya akan jelaskan satu-satu. Oke, di sini ada while is true. Fungsinya dia akan melakukan perulangan terus-menerus
selama variabel is_true ini bernilai true. Nah, variabel is_true ini sudah saya set di sini menjadi true. Turun ke bawah, if desimal lebih besar dari sama dengan basisnya, maka angka desimal itu kita taruh di variabel data array tadi, kemudian kita modulus desimalnya dengan basis, kita div desimalnya dengan basisnya, kemudian kita lakukan pengecekan apakah sisa baginya itu hexa. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa ini sisa baginya termasuk hexa atau tidak. Jadi sisa bagi hexa itu ini yang akan kita ubah menjadi A, B, C. Untuk hexa kan data angkanya ada setelah angka 9, tidak angka 10, tapi diubah ke A, B, C, D, E, F, G. Nah, di situ saya membuat sebuah library fungsinya untuk mengkonvert angka 10 sampai 16 tersebut ke dalam huruf. Nah, untuk itu kita cek apakah angka itu lebih besar dari 9, sisa bagi tersebut lebih besar dari 9. Jika iya, maka kita masukkan sisa baginya ke function libhexa. Libhexa itu yang ini. Lalu kita lakukan pengecekan. Kalau sudah, nanti kita tambahkan ke variabel final result. Kita gabungkan bersama dengan itu untuk menggabungkan. Lalu kita simpan modulus. 478. Oh, ini ada yang kurang. Sama dengan ini fungsinya untuk membuat seperti ini. Jadi sisa baginya berapa? Jika dia lebih besar dari 9, maka sama dengan ini. Sama dengan hurufnya apa? Seperti itu. Nah, apabila dia tidak lebih besar dari 9, if hexa tadi sudah saya bilang ini adalah 9, saya buat di awal tadi, maka kita langsung simpan saja sisa baginya. Lalu kita buat ini pembaginya dengan basis dan sisa baginya seperti ini, basisnya dan sisa baginya. Kemudian data append pembagi, kita masukkan pembagi ini ke array data yang sudah kita buat tadi. Nah, else ini bekerja apabila angka desimal ini tidak lebih besar dari basis, tidak lebih besar dari sama dengan basisnya. Maka pertama kita lakukan pengecekan. Jika desimal itu lebih besar dari 9, if hexa tadi 9, maka kita lakukan pengecekan lagi. Kita convert desimal tersebut ke huruf A, B, C, D. Jika tidak, dia langsung lari ke sini. Jadi desimal ini langsung digabungkan ke variable final result. Data append ini, data ini desimalnya yang ini, data desimal ini dimasukkan ke dalam array data dan
variabel istro yang kita buat tadi kita ubah ke false. Nah, karena sudah false istro ini, maka perulangannya akan berhenti. Jadi data akan berhenti di sini, dan di sini. Nah, di sini saya membuat join, fungsinya untuk menggabungkan datanya. Saya kasih contoh nanti di sini. Nah, joinnya ini untuk menggabungkan ini 0 1 1 0 1 1. Nah, karena datanya diambil dari bawah sini, maka saya menggunakan reverse untuk membalik datanya. Jadi datanya yang ditampilkan dari satu bawah sini. Seperti itu. Mungkin oke, ada lagi. Jadi saya menggunakan tadi sudah saya bilang di awal tablet, saya membuat tabel. Jadi ini agar bisa rata ke kanan gini, saya membuatnya dengan tabel. Nah, tabel ini jadi ada data tadi yang sudah kita convert. Saya gunakan headingnya ini biner, oktal, hexa, tabel FMT ini untuk tipe tabelnya. Tipenya macam-macam. Saya gunakan plain untuk tabel yang tidak ada garis-garisnya. Jadi polos seperti ini. Lalu saya membuat dua variabel di sini, biner result biner, oktal result oktal, hexa result hexa. Fungsinya itu yang pertama untuk menyimpan data ini, untuk resultnya data yang ini. Nah, tinggal saya panggil resultnya di bawah sini, nanti akan muncul di sini. Oke, kurang lebih seperti itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.